Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi dengan saya Imas Nur Hasanah. Pada bahasan kali ini, saya akan menyampaikan hasil observasi saya di SLB BC 45 Putra Cileunyi. Yang pertama ada profil SLB. SLB yang saya kunjungi yaitu bernama Sekolah Luar Biasa BC Putra 45. Sekolah ini berdiri pada tahun 2013 dan berada di bawah naungan yayasan. Sekolah ini berlokasi di Jalan Kampung Nyalindung, RT 5 RW 9, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di sekolah ini terdapat 1 kepala sekolah, 5 pendidik, dan 1 tenaga kependidikan. SLB ini mempunyai luas dan tanah seluas 80 meter persegi. Dan juga terdapat beberapa ruangan yang terdiri dari ruang guru, ruang kelas, ruang kepala sekolah, kamar mandi, dan ruang serbaguna. Untuk ruang kelasnya, terdapat 3 ruangan yang dipakai secara bergantian setiap 2 jam sekali setiap harinya. Peserta didik yang menempuh pendidikannya di sekolah ini terdapat 29 siswa yang terdiri dari berbagai tingkatan pendidikan, yaitu diantaranya kelas 1 yang terdiri dari 4 siswa, kelas 2 yang terdiri dari 3 siswa, kelas 3 yang terdiri dari 5 siswa, kelas 5 yang terdiri dari 1 siswa, kelas 7 yang terdiri dari 5 siswa, kelas 8 yang terdiri dari 7 siswa, kelas 10 yang terdiri dari 1 siswa, dan yang terakhir kelas 11 yang terdiri dari 3 siswa. Yang kedua, ada layanan pendidikan yang diberikan oleh SLB BC Putra 45 Cileunyi, yaitu Sekolah Luar Biasa bagian C1 Tunagrahita Sedang. Sekolah ini menerapkan model sekolah khusus. Layanan pendidikan untuk model ini diberikan kepada sekolah luar biasa. Dalam satu kelasnya, terdapat maksimal 10 anak dengan pembimbing atau pengajar guru khusus dan teman sekelas yang dianggap sama kemampuannya, dan berkegiatan belajar mengajar di kelas khusus. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dipakai oleh SLBBC Putra 45. Dalam penerapan strategi pembelajaran, guru perlu memilih model-model pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai, dan teknik-teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. Agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan, maka materi dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya seperlunya, atau bahkan dihilangkan pada bagian tertentu. Hal ini disesuaikan dengan tingkat pemikiran anak. Guru tidak boleh memaksa anak untuk duduk diam mengerjakan latihan, karena anak-anak bisa menjadi gampang bosan. Belajar sesuai dengan keinginan mereka. Namun, sebisa mungkin guru tetap memberikan nasihat-nasihat agar mereka tetap mau belajar. Pada saat saya observasi ke sana, saya bertemu dengan Bu Nani Nurani, yang kebetulan Bu Nani mengajar di kelas 1 dan 2 SLB BC Putra 45. Siswa di kelas ini kebanyakan menderita tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang. Untuk membedakan di antara kedua jenis tunagrahita ini, yang dilakukan oleh Ibu Nani adalah dengan mengamati ciri-ciri yang ada dalam diri anak. Ciri-ciri dari segi fisik atau penampilan, contohnya, hampir sama dengan anak normal, kematangan motorik lambat, koordinasi gerak kurang, anak tunagrahita berat dapat kelihatan. Dan selanjutnya, ciri-ciri dari segi intelektual. Mereka sulit memahami hal-hal yang bersifat akademik. Anak tunagrahita sedang
kemampuan belajarnya paling tinggi setaraf anak normal usia 7 dan 8 tahun. IQ-nya antara 30 sampai 50. Anak tunagrahita berat, kemampuan belajarnya setaraf anak normal usia 3 sampai 4 tahun dengan IQ 30 ke bawah. Dalam mengajar anak grahita, Ibu Nani dengan sabar mengatur murid-murid untuk mengikuti pelajaran. Terlebih saat kami melakukan observasi, sedang diadakannya kegiatan belajar mengajar. Terkadang, suasana kelas mudah berubah menjadi kurang teratur karena murid-murid mudah bosan, sehingga mereka sering melakukan kegiatan yang berbeda-beda di kelas. Ibu Nani harus mengatur siswa-siswanya satu persatu, memperhatikannya dan mendampinginya. Beliau tidak memaksa anak untuk duduk diam. Kelonggaran seperti istirahat atau pulang terlebih dahulu juga diberikan agar anak tidak jenuh belajar dan datang ke sekolah. Dalam mengajar, Ibu Nani juga mengalami beberapa tantangan, seperti menahan emosi ketika menghadapi anak yang sangat susah diatur, mencoba berbagai kreativitas dan permainan baru ketika anak mulai merasa jenuh untuk belajar, dan memerlukan tenaga ekstra dalam menghadapi anak-anak. Dalam pelajaran matematika misalnya, beliau harus mengajar dengan sabar dengan dua cara untuk anak tunagrahita sedang dan anak tunagrahita ringan. Berdasarkan hasil pengamatan menurut kami, interaksi antara murid terlihat sangat baik. Secara sekilas mereka terlihat seperti anak normal lainnya. Hanya saja ketika sudah memasuki jam pelajaran, mereka memang anak yang berbeda. Pada awalnya, mereka antusias mengikuti pembelajaran. Setelah beberapa saat, mereka mulai kembali lagi berperilaku sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Sering muncul pertengkaran kecil di antara mereka. Namun, ketika mereka saling bertengkar, mereka akan cepat melupakan masalahnya. Lalu saya menemui seorang siswa yang bernama Dava Hermansyah, atau kita panggil saja Dava. Dava ini merupakan salah satu siswa di SLB BC Putra 45 tingkat kelas 2 dan dikategorikan sebagai tunarungu. Dava termasuk tunarungu jenis Central Auditory Processing Disorder, yaitu gangguan pada sistem syarat pusat proses auditer yang mengakibatkan anak mengalami kesulitan memahami apa yang didengarnya meskipun tidak ada gangguan yang spesifik pada telinganya itu sendiri. Anak yang mengalami gangguan pusat pemrosesan auditer ini mungkin memiliki pendengaran yang normal bila diukur dengan audiometer. Tetapi mereka sering mengalami kesulitan memahami apa yang didengarnya. Karakteristik Dava. Anak ini berbadan tinggi, kurus, tampak sehat, dan tampak seperti anak normal lainnya. Karena taraf ketunarunguannya rendah, maka anak ini cukup lancar dalam berkomunikasi, walaupun dalam menyusun kalimat ada sedikit kekurangan. Suara yang dikeluarkan tidak jelas dan terdengar seperti dia hanya menyebutkan huruf vokal. Seperti dalam penyebutan kata rumah, dia hanya menyebutkan uah. Pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, Bu Nani menyampaikan materi dengan penuh ekspresif dan pelapalan bibirnya begitu jelas, sehingga Dava mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, yaitu meniru keaksaraan yang sebelumnya dicontohkan oleh Bu Nani. Lalu, ia salin kembali di buku tulis dengan rapi. Tak hanya itu, Bu Nani juga menerangkan kepada saya bahwa bagi guru perempuan diharuskan memakai lipstik yang tebal. Dan gunanya untuk menarik perhatian siswa karena siswa tunarungu lebih banyak melihat bibir daripada papan tulis.
Meskipun Dava mempunyai keterbatasan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa, namun tak membuat Dava tampak menyerah untuk belajar di kelas. Untungnya, ada teman sebangkunya yang bernama Aditya yang sama-sama anak tunarungu. Jadi, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Menurut Bu Nani, kendala, hambatan, dan rintangan yang sering dirasakan oleh para staf pengajar diantaranya yaitu kesulitan dalam hal komunikasi dengan para peserta didik, emosi anak yang sulit dikontrol, dan kendala dalam hal finansial. Dalam hal komunikasi, anak-anak penyandang tunarungu tidak menggunakan alat bantu dengar, dikarenakan kebanyakan dari siswa keluarga menengah ke bawah. Terkadang untuk berangkat sekolah saja susah. Dengan kondisi demikian, maka guru harus kreatif dalam memberikan pelayanan pada siswa, entah itu dalam proses belajar maupun di luar jam pelajaran. Selain itu, Ibu Nani juga menjelaskan layanan pendidikan khusus bagi anak tunagrahita, meliputi latihan sensomotorik, terapi bermain, dan okupasi, dan latihan mengurus diri sendiri. Pendekatan pembelajaran dilakukan secara individual dan remediatif. Selain itu, untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunagrahita, sebaiknya dikembangkan pendidikan inklusif di setiap sekolah. Pendidikan inklusif sesungguhnya memiliki tujuan mulia, antara lain memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, potensi kecerdasan, serta bakat istimewanya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, dan juga untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Diharapkan pemerintah bisa lebih mendukung dan memberikan perhatian bagi penyelenggaraan layanan pendidikan. Bagi pemerintah berkebutuhan khusus, seperti pemberian fasilitas mendukung, alat terapi, serta tenaga pendidikan luar biasa. Di negara kita, tidak sedikit anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperkirakan antara 3-7% atau sekitar 5-10 juta anak usia di bawah 18 tahun menyandang ketunaan atau masuk kategori anak berkebutuhan khusus. Secara global, dan diperkirakan ada 370 juta penyandang cacat atau sekitar 7% populasi dunia. Kurang lebih 80 juta di antaranya membutuhkan rehabilitasi. Dari jumlah tersebut, hanya 10% mempunyai akses pelayanan. Melihat dari kenyataan yang ada di lapangan, di mana banyak anak-anak di lingkungan kita yang perlu mendapatkan pelayanan khusus dan ternyata mereka masih belum mendapatkannya sesuai dengan hak-hak mereka. Bagi kita, calon guru, terutama sebagai guru pendidikan dasar, perlu memahami hal-hal yang terkait dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karena tidak semua anak yang akan dididik nantinya adalah anak normal. Bisa saja ketika menjadi guru, nanti mendapatkan peserta didik yang memiliki disabilitas. Oleh karena itu, perlu diadakannya observasi langsung ke SLB untuk melihat dan belajar langsung tentang anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bekal dalam mengajar nantinya, khususnya anak tunagrahita. Jika dibandingkan dengan ketunaan yang lain, ketunarunguan tidak tampak jelas, karena sepintas fisiknya tidak kelihatan mengalami kelainan. Tetapi sebagai dampak dari ketunarunguannya, anak tunarungu memiliki karakteristik yang khas.
Melalui observasi ini, diharapkan guru dapat merefleksi pelaksanaan kegiatan pembelajaran tentang pentingnya penggunaan strategi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, agar proses pembelajaran yang dilakukan bisa lebih inovatif dan menyenangkan, sesuai dengan karakteristik siswa berkebutuhan khusus. Sebagai masukan dalam mengelola dan meningkatkan kedisiplinan belajar, serta dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, agar pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik, serta guru dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Semoga setelah observasi ini dilakukan, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti, serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji. Melalui observasi ini, diharapkan dapat mengetahui keadaan real di lapangan mengenai penggunaan media serta layanan-layanan apa saja yang digunakan dalam proses belajar mengajar siswa berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunagrahita di SLB BC Putra 45 ini. Demikian hasil observasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelafalan maupun penyampaian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.